Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman yang saya hormati, kepada Rektor Universitas Hasyim Asy'ari Bapak Ari Supratno, yang saya hormati juga Bapak Hanif dan Ibu Khairatul Hidayati selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Belajar. Sebelum saya menjelaskan, saya akan berpantun. Beli rambutan di pasar keramat, ditemani segelas air kelapa muda. Belajar bukan hanya mencari pangkat, tapi bekal hidup hingga masa senja. Baik, di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri khusus perwujudan perilaku dan jenis-jenis belajar. Nah, yang pertama ada ciri-ciri khusus belajar. Ciri khusus belajar ini ada 3. Yang pertama, perubahan intensional, yaitu perubahan dalam berkat pengalaman atau praktik yang dilakukan oleh individu. Yang kedua ada perubahan positif dan aktif. Perubahan positif dan aktif ini berarti yang positif itu perubahan yang bermanfaat atau yang baik sesuai dengan harapan. Yang aktif itu tidak terjadi dengan sendirinya. Jadi yang aktif itu perubahan berkat usaha. Selanjutnya ada perubahan efektif dan fungsional. Artinya efektif itu berdaya guna, makna, pengaruh, dan bermanfaat. Dan perubahan fungsional berarti menetap dan setiap saat apabila dibutuhkan itu bisa digunakan. Selanjutnya ada perwujudan perilaku belajar. Perwujudan perilaku belajar ini ada banyak. Yang pertama ada kebiasaan. Kebiasaan ini kegiatan yang terus-menerus yang dilakukan oleh individu. Selanjutnya ada keterampilan, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan otot-otot atau saraf yang lazimnya tampak dalam kegiatan jasmaniah. Selanjutnya ada pengamatan. Pengamatan ini yaitu proses mengenal dunia luar dengan menggunakan indera. Bisa menggunakan indera pendengar, indera peraba, indera pencium, indera penglihat. Nah, selanjutnya ada berpikir asosiatif dan daya ingat, yaitu berpikir dengan cara mengasosiasikan sesuatu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada berpikir rasional dan kritis, yaitu berpikir yang dituntut untuk menggunakan logika. Selanjutnya ada sikap, yaitu kecenderungan individu atau siswa untuk bertindak dengan cara tertentu. Selanjutnya ada inhibisi, yaitu pengurangan atau pencegahan timbulnya suatu respon tertentu karena adanya respon lain. Selanjutnya ada apresiasi, yaitu penghargaan atau penilaian terhadap sesuatu. Yang terakhir ada tingkah laku afektif, yaitu tingkah laku yang menyangkut keanekaragaman perasaan seperti marah, sedih, bahagia. Selanjutnya ada jenis-jenis belajar. Yang pertama ada belajar abstrak, yaitu belajar dengan menggunakan pikiran-pikiran abstrak, cara berpikir abstrak. Yang kedua ada belajar keterampilan, yaitu belajar dengan yang berhubungan dengan kegiatan motorik atau gerakan. Selanjutnya ada belajar sosial, yaitu belajar untuk memahami masalah-masalah dan teknik-teknik untuk memecahkan masalah sosial. Yang ketiga ada belajar pemecahan masalah. Jadi belajar pemecahan masalah ini belajar mencari metode ilmiah untuk memecahkan suatu masalah. Yang ketiga ada rasional, yaitu belajar dengan cara berpikir secara logika, berpikir secara logis. Terus ada belajar kebiasaan, yaitu belajar dengan kebiasaan baru atau perbaikan dari kebiasaan yang lama. Selanjutnya ada belajar apresiasi, yaitu belajar yang terjadi karena adanya nilai atau suatu objek ya atau arti penting. Yang terakhir ada belajar pengetahuan, yaitu penyelidikan mendalam tentang suatu objek. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.